Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suparwi selaku dosen manajemen risiko, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devi Fatimatu Zahra NIM 73, Makiatul Muna NIM 74, dan Junior Mur Pratiwi NIM 75 akan menyampaikan materi mengenai manajemen risiko dalam perspektif Islam. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Devi Fatimatu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan dari pembahasan yang pertama terkait manajemen risiko dalam perspektif Islam, yaitu pengertian dari manajemen risiko itu sendiri secara umum. Dalam kehidupan di dunia selalu terdapat unsur ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menimbulkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Ketidakpastian yang menimbulkan dampak negatif itulah yang disebut dengan risiko. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari risiko. Bentuk-bentuk dari risiko ada 4. Yang pertama adalah risiko murni, yaitu risiko yang akibatnya hanya ada 2 macam, yaitu rugi atau break even. Yang kedua adalah risiko spekulatif, adalah risiko yang akibatnya ada 3 macam, yaitu untung, rugi, dan break even. Yang ketiga adalah risiko partikular, yaitu risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal. Dan yang terakhir adalah risiko fundamental, yaitu risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya sangat luas. Berikut ini merupakan beberapa pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama, yaitu dalam ISO 31000 tahun 2019, Management Principle and Guidelines manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko. Yang kedua, dalam COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework tahun 2004, manajemen risiko diartikan sebagai suatu proses dipengaruhi oleh jajaran direksi, entitas, manajemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas. Mengelola risiko berada dalam menulis efektifnya dan memberikan tujuan entitasnya. Yang ketiga adalah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 PMK-09 tahun 2008. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Baik, poin yang kedua yaitu manajemen risiko dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, risiko dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Risiko akhirat, yaitu risiko yang berkaitan dengan surga dan neraka. Yang kedua, ada risiko dunia, yaitu risiko yang berkaitan dengan tujuan utama syariah atau maqasid syariah. Manajemen risiko merupakan kegiatan dalam menjaga amanah Allah pada harta kekayaan dengan tujuan kemaslahatan manusia. Sudah banyak sumber dari Al-Quran yang menjelaskan kepada manusia tentang pentingnya pengelolaan risiko, sehingga keberhasilan manusia dalam mengolah risiko bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Pengelolaan risiko yang menghasilkan kemaslahatan bisa diartikan sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah dari Allah. Konsep manajemen risiko sudah dituliskan dalam Al-Quran seperti dalam Al-Quran Surat Yusuf yang menceritakan Nabi Yusuf dalam bagiannya dijelaskan cara mengolah risiko. Sebagaimana dalam Surat Yusuf ayat 3 yang artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 43 yang artinya Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya kering. Hai orang-orang yang terluka,
Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Dijelaskan, seorang raja bermimpi dan menanyakan mimpinya kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya untuk mendapatkan penjelasan mengenai mimpinya tersebut. Dari pertanyaan seorang raja pada surat Yusuf ayat 43 tersebut, kemudian terjawab pada surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Dari kisah yang digambarkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49 tersebut, bisa dipahami bahwa pada 7 tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu resiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf, maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas resiko yang akan terjadi pada 7 tahun kedua tersebut. Dari ayat tersebut, Allah mengingatkan bahwa dalam kondisi tertentu, manusia bisa memiliki aset atau kekayaan yang kuat, tapi suatu saat bisa mengalami kesulitan. Tetapi bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menyiapkan perhitungan dan pengetahuan? Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa Islam mendukung manajemen risiko sebagai upaya dalam risiko dan meyakini bahwa Allah akan memutuskan hal yang terbaik. Ajaran agama Islam tidak bertentangan dengan manajemen risiko selagi tidak terdapat unsur gharar, maisir, riba, dan dolim. Kemudian dalam hadis dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan begitu saja. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Kemudian ia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir sahabat itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Ringkasnya, tawakal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya, meletakkan sepeda di depan rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakal, artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang, misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama, orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakal ini yang diartikan sebagai manajemen resiko. Maka sangat jelas bahwa Islam memberikan isyarat untuk mengelola resiko dengan baik seperti Rasulullah yang melakukan kegiatannya dengan perhitungan yang matang dalam tindakannya melakukan risk management. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin dari manajemen risiko dalam perspektif Islam. Untuk poin yang terakhir yaitu mengelola risiko dalam perspektif Islam. Risiko dalam kehidupan berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko, dan disinilah dibutuhkan seni dalam mengelola risiko. Nah, dalam Islam ada beberapa cara dalam mengelola risiko. Untuk yang pertama yaitu menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta orang atau exposure terhadap resiko yang dengan langkah menolak memiliki, menerima, dan melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko. Untuk cara yang kedua yaitu mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian itu dengan berusaha menguraikan dan merendahkan peluang untuk terjadinya kerugian. Dan yang keempat, cara pemisahan. Agar resiko dapat dikurangi dilakukan dengan pemisahan, yaitu menyebabkan harta yang menghadapi resiko yang sama, menggantikan penerapan dalam suatu lokasi, misalnya perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya di satu tempat tetapi di beberapa tempat. Dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan terjadinya kerugian untuk suatu peristiwa yang sama. Dan yang keempat yaitu cara kombinasi atau pooling adalah banyaknya
exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga resiko adalah dengan pengembangan internal. Misalnya perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu perusahaan merger dengan perusahaan lain. Dan ada mengelola resiko dengan asuransi. Nah, apa aja sih yang untuk mengelola resiko dengan asuransi itu? Untuk yang pertama kita bahas asuransi dan tawakal. Nah, asuransi dan tawakal ini adalah kesadaran berasuransi pada masyarakat Indonesia tentang kebutuhan asuransi belum seperti negara lain. Hal ini berangkat dari pemahaman yang beredar di masyarakat Indonesia belum benar sepenuhnya, bahwa memahami asuransi masih salah kaprah. Asuransi belum menjadi kebutuhan, asuransi hanya nanti untuk yang sakit, bahkan masih ada asuransi itu melawan takdir. Dalam asuransi syariah menjawab kesalahan bahwa berasuransi melawan takdir, melainkan berasuransi merupakan ikhtiar antara peserta satu dengan yang lainnya untuk saling tolong-menolong melalui dana terbaru. Sehingga asuransi syariah ini pada hakikatnya bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Selanjutnya kita bahas manfaat dari asuransi bagi kehidupan keluarga. Untuk yang pertama, manfaat secara umumnya yaitu memberikan ketenangan dalam keluarga. Bisa untuk berasuransi berarti usaha, saling tolong-menolong sebagai investasi dan tabungan, membantu meminimalkan kerugian. Dan untuk manfaat asuransi secara umum dan khusus yaitu perlindungan terhadap kesehatan, perlindungan risiko umur pendek, jaminan hari tua, mempersiapkan dana pendidikan, perlindungan terhadap aset, dan jaminan kendaraan bermotor atau asuransi mobil. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.